Assalamualaikum sahabat cerdas, bersama saya Ibu Fitriyanti. Kali ini kita akan belajar tentang pembagian desimal dan persen. Pembagian bilangan desimal dan persen. Bagaimanakah cara pembagian bilangan desimal dan bilangan persen? Yuk kita cari tahu. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sahabat cerdas, berikut adalah pembagian pecahan desimal dengan bilangan cacah ya. Cara pertama kita bisa lakukan dengan mengubahnya menjadi pecahan biasa. Contoh di sini bilangan desimal 0,6 dibagi dengan bilangan cacah 2. Nah, di sini kita lakukan dengan cara jadikan pecahan biasa ya. 0,6 kalau dijadikan pecahan biasa berapa ini? Karena di belakang komanya satu angka, berarti nanti per 10 ya, jadi 6/10. Dibagi dengan 2 ini kalau dijadikan pecahan biasa berapa? Ya, 2/1, betul. Nah, setelah dijadikan pecahan biasa, di sini kita akan lakukan perkalian dengan cara membaginya ya. 6/10 dikali ini kalau dibalik berapa? Ya, 1/2. Kemudian kita lakukan perkalian pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut ya. 6 kali 1 per 10 kali 2, atau kalau ada yang bisa kita bagi, lihat pembilang dan penyebutnya, ini bisa kita bagi ya, sama-sama dibagi berapa ini? Ya, dibagi 2 ya. Oke, 6 dibagi 2, 3, 2 dibagi 2, 1. Nah, sekarang kita bisa lakukan perkalian 3 kali 1 berapa? 3, 10 kali 1, 10, jadi 3/10. Nah, ini kalau jadi bilang desimal berapa nih? 3/10. Iya, 0,3. Nah, ini adalah hasil akhirnya ya. Atau cara keduanya kita bisa lakukan dengan pembagian susun bawah ya. Kita lakukan 0,6 kita tulis di dalam ya. Membaginya 2 kita tuliskan di luar. Nah, di sini kita lihat pembagian desimal. Nah, ini kita hilangkan dahulu angka yang di belakang komanya, kita hilangkan komanya. Bagaimana caranya nih? Nah, karena di belakang koma ini satu angka, ingat kalau satu angka itu yang nolnya 1 berapa? 10 ya. Maka ini kita kalikan 10 semuanya. Nah, kita lakukan perkalian. 2 kali 10 adalah 20. Kalau 0,6 kali 10 berapa? Ya, 6 ya. Nah, sekarang kita bisa lakukan pembagian 6 dibagi 20, bisa gak? Gak bisa ya. Karena gak bisa, kita tuliskan 0, lalu kita beri koma ya. Karena diberi koma, kita kasih angka 0 di belakang 6. Nah, di sini kita sudah peroleh 60 dibagi 20 berapa? Ya, 3. Oke, kita tulis 3, kemudian kita kalikan 3 kali 20 berapa? Ya, 60. Kemudian kita lakukan pengurangan. 60 kurang 60 berapa? Iya, 0. Nah, kita lihat hasilnya sama ya, sama-sama 0,3. Sahabat cerdas, sekarang kita akan belajar tentang pembagian persen dengan bilangan asli ya. Contoh soal di sini ya. Bilangan persennya 60% dibagi dengan bilangan aslinya 4. Nah, di sini kita bisa lakukan dengan mudah ya. Tinggal kalian bagi saja 60 dengan 4-nya ya. Kemudian kita letakkan persennya di luar kurung ya. Berapa 60 dibagi 4? Ya, 15%. Nah, ini adalah hasil akhirnya ya. Oke, sekarang kita akan belajar pembagian desimal dengan desimal. Nah, di sini cara pertamanya adalah mengubahnya menjadi pecahan biasa ya. Bilangan desimal 1,5 dibagi dengan bilangan desimal 0,2. Nah, caranya kita jadikan ini jadi pecahan biasa berapa nih? 1,5, berarti di belakang koma satu angka, berarti nanti per 10 ya, 15/10. Ini juga di belakang komanya satu angka, jadi nanti per 10 ya, dibagi 2/10. Karena sudah ada pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa, kita bisa lakukan dengan jadiin perkalian ya, dengan membalik
pembaginya ya. Ini 15/10 tetap, ini dikali 10/2 ya, dibalik ya, jadi ini. Kemudian di sini kita bisa lakukan perkalian pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebutnya, atau kita bisa lakukan pembagian pembilang dengan penyebutnya. Lihat di sini ada yang bisa kita bagi ya. Ya, ini sama-sama dibagi berapa? 10 ya, sama 10 bagi 10 berapa ini? 1. Ini dibagi 10 1. Nah, sekarang kita tinggal kalikan ya. 15 kali 1 adalah 15, 1 kali 2 adalah 2. Jadi 15/2 ini kalau disederhanakan jadi berapa nih? 15 dibagi 2. Iya, 7,5 ya kalau dijadiin desimal. Oke, lanjut. Cara kedua ya. Pembagian susun bawah. Oke, 1,5-nya kita letakkan di dalam ya, pembaginya 0,2 kita letakkan di luar. Nah, di sini pembagian bilangan desimal ada koma. Nah, koma ini kita hilangkan dengan cara lakukan perkalian ya. Kita lihat di belakang koma ini berapa? Satu angka, ini satu angka, karena sama-sama satu angka ini sama-sama kita kalikan berapa nih supaya komanya nanti hilang. Di belakang satu angka itu kalau nolnya satu angka berapa? 10 ya. Oke, kali 10. Kita kalikan 0,2 kali 10 adalah 2, 1,5 kali 10 berapa? 15. Nah, sekarang kita bisa lakukan pembagian 15 dibagi 2 berapa? Ya, 7 ya. 7 kali 2 ya 14. Kita kurangin berapa nih? 1. 1 dibagi 2 tidak bisa ya, tapi kita bisa berikan koma. Karena mau dijadikan desimal, kita berikan koma. Ini kita kasih 0 ya. 10 dibagi 2 berapa? 5. 5 kali 2 10. Nah, ini kita kurangin jadi berapa? 0 ya. Selesai sudah ya. Sobat cerdas, ini masih pembagian desimal dengan desimal ya. Perhatikan, ini adalah bilangan desimal 14,25 dibagi dengan bilangan desimal 12,5. Nah, ini caranya masih sama. Yang pertama kita boleh lakukan dengan pembagian susun bawah. Oke, kita letakkan 14,25-nya di dalam, pembaginya 12,5 kita letakkan di luar. Nah, di sini untuk menghilangkan koma, perhatikan ini di belakang komanya satu angka. Ini di belakang komanya 2 angka. Karena yang paling banyak 2 angka, maka ini kita kali dengan berapa yang nolnya 2? Ya, 100 ya. Kita kalikan 100. Nah, kita lihat 14,25 dikali 100 itu komanya jadi hilang ya. Jadi 1425. Nah, ini kalau dikali 100 berapa nih? Ya. Jadi nanti ada angka nolnya 1 ya. Nah, perhatikan sekarang komanya sudah hilang. Sekarang kita lakukan pembagian ya. 1425 dibagi 1250 berapa ini? Ya, 1 ya. Kemudian kita lakukan perkalian, 1 kali ini berapa? Iya, 1250. Nah, seperti biasa kita lakukan pengurangan ya. 5 kurang 0 berapa? 5, 12. 2 kurang 5 nggak bisa karena pinjam, jadi 12 kurang 5 berapa? 7. Ini dipinjemin 1, jadi tinggal 3 ya. 3 kurang 2 berapa? Ya, 1. Nah, sekarang kita tinggal 175. Kalau dibagi ini kan nggak bisa ya, maka kita kasih koma di sini, kita kasih 0 di sini. Nah, ini kalau dibagi 1250 berapa? Iya, 1 kali ini berapa? 1250. Kemudian kita kurangin seperti biasa ya, 0 ini jadi 5. Oke, 500 dibagi ini nggak bisa ya. Oke, karena ini masih bilangan desimal, kita boleh kasih 0. 5000 dibagi ini berapa? Iya, 4 kali 1250? Iya, 5000. Nah, kita kurangin, hasilnya 0. Oke, ini karena sudah hasilnya 0, kita boleh selesai sampai sini ya. Jadi hasilnya adalah 1,14. Atau cara kedua, mengubahnya menjadi pecahan biasa. Oke. Nah, ini perhatikan 14,25 karena di belakang komanya 2 angka, jadi dia per 100. Ini di belakang komanya 1 angka, jadi per 10. Nah, pembagian pecahan biasa kita bisa jadikan perkalian ya dengan cara apa? Membalik pembaginya ya. Ini kalau dibalik berapa? Iya, 10 per 125. Nah, sekarang kita lakukan perkalian atas sama atas, bawah dengan bawah ya. Nah, ini kalau dikali 10 tinggal kasih nolnya 1. Ini kalau dikali 100 tinggal kasih nolnya 2 ya. Nah, sekarang ini kita sederhanain jadi berapa? Kita boleh bagi 10 ya, sama-sama bagi 10 dengan cara mencoret angka nolnya 1, coret angka nolnya 1. Hasilnya 1425 per 1250. Nah, sekarang kita lakukan pembagian. Kita boleh lihat di sini nih. 1425 dibagi dengan 1250. Nah, ini harusnya adalah 1,14 ya. Hasilnya 1,14.
Sahabat cerdas, ini masih pembagian desimal dengan desimal ya. Kita lihat contoh soal di sini. Bilangan desimal 5,338 dibagi dengan 3,14 ya. Oke, cara pertama masih sama ya, lakukan pembagian susun bawah. Oke, sekarang kita tuliskan 5,338 nya di dalam, pembaginya kita letakkan di luar. Nah, perhatikan di sini, ini ada pembagian desimal, ada komanya ya. Komanya harus kita hilangkan. Caranya gimana ya? Nah, di sini di belakang komanya kan 2 angka ya. Ini di belakang komanya 3 angka. Nah, karena paling banyak 3 angka, maka kita kalikan yang nolnya 3 itu berapa? Ya, kalikan 1000 ya. Oke, sekarang kita lakukan perkalian ini. Kalau dikali 1000 hilang ya komanya ya. Ini kalau dikali 1000 1, 2, berarti masih ada angka 0, 1 di belakangnya. Oke, sekarang boleh kita lakukan pembagian 5.338 dibagi dengan 3.140 berapa? Ya, 1 ya. 1 kali ini berapa? Ya, 3.140. Nah, sekarang kita lakukan pengurangan. 8 kurang 0 berapa? 8 ya. 3 kurang 4 tidak bisa pinjam, jadi 13 kurang 4 berapa? 9. Karena dipinjamin 1, jadi 2 kurang 1, 1. Ini 5 kurang 3, 2. Nah, ini dikurang ini nggak bisa ya, maka boleh kita kasih koma ya. Karena ini bilang desimal, kita kasih koma. Ini kita kasih 0. Nah, sekarang ini kita bagi dengan ini berapa? Ya, 7 ya. 7 kali ini? Iya. 21.980. Nah, sekarang kita kurang. Ini hasilnya 0. Nah, ini adalah hasil akhirnya ya. Atau cara yang kedua, yaitu mengubahnya menjadi pecahan biasa. Perhatikan ini di belakang komanya 3 angka ya. Jadi per 1000, ini di belakang komanya 2 angka, jadi per 100. Nah, karena ada pembagian pecahan biasa, kita bisa lakukan perkalian dengan cara membalik pembaginya ya. Ini tetap, ini kalau dibalik jadi 100 per 314. Nah, sekarang kita boleh lakukan perkalian, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebutnya ya. Ini karena dikali 100, nolnya ditambahin 2. Ini karena dikali 1000, kita kasih nolnya 3 di belakangnya. Nah, sekarang kita sederhanakan. Ini sama-sama bisa dibagi berapa? Ya, sama-sama dibagi 100 ya. 02-nya dicoret, 02-nya dicoret. Jadi tinggal 5.338 dibagi 3.140. Nah, ini kita harus sederhanakan ya, karena dilihat di sini yang atasnya lebih besar ya, pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Nah, ini sama dengan halnya kita bagi ya, melakukan pembagian 5.338. Lihat di sini di samping. Nah, hasilnya berapa di sini? Iya, 1,7. Nah, lihat hasilnya sama ya. Sahabat cerdas, sekarang kita perhatikan. Ini ada contoh soal cerita tentang bilangan desimal ya. Ani mempunyai tali panjangnya 19,6 meter. Akan dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Setiap potong panjangnya 2,8 meter. Berapa potong tali yang diperoleh Ani? Nah, di sini kita bisa menjawabnya dengan menuliskan dulu ya. Diketahui panjang talinya adalah 19,6 meter. Lalu dipotong setiap 2,8 meter. Yang ditanya apa? Banyaknya potongan tali ya. Maka kita bisa menjawabnya dengan cara membagi ya. Bilangan desimal 19,6 dibagi 2,8 ya, itu hasilnya adalah 7. Atau bisa juga dengan cara perkalian pecahan biasa ya. Jadiin pecahan biasa ini berapa nih di belakang komanya 1 angka? Iya, per 10 ya. Ini ya 28 per 10. Nah, sekarang kita lakukan perkalian dengan cara membalik pembaginya ya. Ini tetap, ini kalau dibalik jadi berapa? Dikali 10 per 28. Nah, di sini kita lihat ini bisa dicoret ya, atau bisa dibagi, ini sama-sama dibagi 10, hasilnya 1 ya. 196 kali 1, 196, ini 1 kali 28. Nah, ini hasilnya apa? 196 dibagi 28 berapa? Iya, 7. Jadi potongan tali yang diperoleh Ani adalah 7 buah tali. Sahabat cerdas, kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah Sahabat cerdas, demikianlah video pembelajaran tentang pembagian bilangan desimal dan persen. Semoga kalian menjadi lebih paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.